Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ikhwat iman, Ibu dan Bapak hamba Allah rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pembahasan mengenai qanun asasi dan juga qanun dahili atau Qiyaqidah Persis. Sebelumnya mungkin ikhwat iman, terutama yang di luar Gading, kalau dalam pelajaran adalah bidang SDIJ, sementara kenyataannya saya yang harus memberikan paparan dalam kegiatan kali ini. Mohon maaf saja ya, nanti bisa konfirmasi ke Ustaz Topik. Yang pertama, saya apresiasi kepada pimpinan jamaah Persis Galih Ketupat 2 bersama PJ Persis Pananjung dan juga Curug, yang mana punya inisiatif untuk membahas, kalau dalam pelajaran istilahnya membedah qanun asasi dan qanun dahili. Kalau saya lebih pada bahasa halaqah saja, karena kalau membedah itu harus dari berbagai macam pisau, ya. Pisau yang digunakan untuk membedah. Kita ambil saja yang sederhana yang biasa dilakukan oleh kita, itu halaqah qanun asasi dan qanun dahili. Kenapa saya apresiasi kegiatan bedah atau halaqah qanun asasi dan qanun dahili ini? Karena memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Topik, bahwasanya terkadang kita sendiri mendapatkan Qiyaqidah itu jarang dibuka, dan juga jangankan dibaca ya, dibuka saja jarang. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk dilihat gitu. Biasanya ini dibawanya ketika musdah, muskil ataupun muktamar gitu. Padahal ternyata ini adalah sebagai pedoman kita. Kalau dalam negara itu adalah undang-undang dasar kita, undang-undang dasar kita. Nah, kalau ini adalah undang-undang Persatuan Islam, itu qanun asasi dan qanun dahili. Dan di Persatuan Islam khusus Persis namanya ialah qanun, ya, qanun. Sementara untuk otonom itu bukan qanun tapi kaidah. Jadi kalau induknya dalam Persis Qiyaqidah sama, Qiyaqidah cuman kepanjangan. Kalau di Persis itu Qiyaqidah adalah qanun asasi, qanun dahili. Sementara untuk otonom yang saya tahu adalah pemuda ataupun pemudi adalah kaidah asasi, kaidah dahili gitu. Jadi untuk induknya adalah qanun itu, tapi untuk otonomnya adalah kaidah. Ini menandakan bahwasanya yang jadi sumber rujukan dalam organisasi atau jamiah Persatuan Islam, walaupun punya otonom, baik itu Persistri, pemuda, pemudi, mahiri, ataupun IP ataupun IPP, itu tetap nanti permualannya adalah di sini ke qanun gitu. Dalam artian mereka memang otonomi, karena memang otonom, tapi dalam tata pelaksanaan tetap harus merujuk ke induknya, apa itu qanun asasi dan juga qanun dahili. Makanya untuk kasih namanya qanun, untuk otonomnya biasanya adalah kaidah. Tapi sama singkatannya Qiyaqidah. Nanti beda lagi kalau di IPP atau IP, kalau tidak salah adalah didom namanya, didom asasi dan juga didom dahili. Nah, yang kedua, ini kenapa saya apresiasi sekali? Karena Pak mahal, Pak itu mahal. Kenapa mahal? Karena untuk membahas ini, itu kan ini hanya bisa dirubah dalam muktamar. Ini kan dalam muktamar tidak bisa, misalkan kita ada yang kurang, kemudian kita mau rubah sekehendak kita, tidak bisa. Ini hanya bisa dirubah, dapat dirubah adalah dalam muktamar. Sementara dalam muktamar itu biayanya besar sekali. Kembali saja kan sampai 1,8 M kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah sampai sekian. Bahkan tidak hanya biayanya mahal, juga pembahasannya ini paling lama gitu. Jadi kan di muktamar itu ada beberapa pembahasan. Salah satunya ialah pembahasan mengenai Qiyaqidah. Kalau pembahasan mengenai Qiyaqidah ini paling lama, sampai semalam jemput katanya, sampai tidak tidur. Kenapa? Karena memang ini isinya tebal,
Kemudian yang kedua, biasanya itu muncul terutama orang-orang yang ikut muktamar dan masih muda, masih fresh Pak. Nepikeun ka bahasa wae gitu dipertimbangkan, dipermasalahkan oleh orang-orang yang biasanya tadinya dari pemuda kemudian masuk ke bagian pembahasan Qanun Asasi dan juga Qanun Dahili, sehingga itu perdebatannya cukup ramai sekali dalam masalah keyakinan. Ambil contoh misalkan masalah dan atau itu saja. Masalah dan atau itu kan maknanya besar sekali kan? Dan atau itu kenapa? Karena kalau dan adalah memang harus ya, dua, tapi kalau atau adalah pilihan, itu kan beda. Biasanya itu dalam tata tertib atau syarat seorang pemimpin, apakah dan atau kalimatnya atau, karena beda gitu. Contoh misalkan beginilah, contoh sederhana saja. Saya suka apel dan jeruk. Saya suka apel dan jeruk. Berarti apel dan jeruk saya suka. Atau begini misalkan, kata Ustaz Taufik kepada seluruh anggota, besok harus bawa jeruk dan apel. Ya, kata Ustaz Taufik, seluruh anggota besok harus bawa jeruk dan apel. Kemudian ada anggota yang bawa mangga, salah tidak? Salah tidak? Salah. Ada intinya apa? Harus membawa apel dan juga jeruk dan apel, ini bawa mangga. Sekarang begini, berarti harus dua kan? Apel dan jeruk harus bawa. Sekarang begini, besok seluruh anggota harus bawa apel atau jeruk. Apel atau jeruk. Kemudian ada anggota yang bawa apel saja, salah tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia pilihan kan? Atau gitu. Tapi kalau tadi besok seluruh anggota harus bawa apel dan jeruk, nanti apel dan jeruk harus dibawa gitu. Dan gitu. Tapi kalau atau adalah pilihan, besok seluruh anggota harus bawa apel atau jeruk. Mau bawa apel silakan, mau bawa jeruk juga silakan, karena ini sampai ke alasnya masalah kata-kata, itulah masalah kata-kata dalam pembahasan keyakinan ini adalah luar biasa sekali gitu. Makanya saya katakan ini mahal sekali. Sudah biayanya mahal, kemudian pembahasannya juga memerlukan waktu yang cukup lama. Ini salah satu fotonya yang saya ambil dari komisi program dia, karena di sini adalah selain keyakinan juga pembahasan program karena dibahas oleh komisi B kalau tidak salah. Nah itu. Nah, nanti kita akan kaji draft-draftnya, tapi kita bahas dulu pengertiannya. Yang disebut dengan qanun itu al-qanunu jama' qawaninu. Qanun adalah jama' dari qawaninu. Apa artinya? Artinya al-aslu, dasar. Jadi qanun dasar. Pokoknya kullu syai'in, standar norma segala sesuatu. Majmu'ati syar'i wa nidomi allati tanatimu ala fatil mujtaminu sawa'un kana min jihatil askusi au min jihatil amwan. Kumpulan syariat-syariat dan aturan yang mengatur hubungan masyarakat, apakah itu ditinjau dari sisi personality atau properti. Jadi qanun itu adalah dasar, asas. Karena kan kita perlu juga dasarnya apa gitu. Ya milih ketua teh, nah dasarnya. Jadi memilih ketua harus ini apa dasarnya? Itu harus ada dasarnya. Di mana? Jadi qanun, gitu. Dan qanun itu banyak macamnya. Yang paling penting diantaranya adalah ada qanun asasi dan yang lainnya qanun dahili. Dari dakhola yang dahulu dahilun. Dakhola tekan masuk kan? Dakhola itu adalah masuk. Kalau masuk di luar, di dalam. Di dalam. Dakhola itu adalah masuk. Berarti kalau qanun asasi itu ialah aturan-aturan secara mendasar. Dasarnya ini asasi. Karena kan kita dalam qanun asasi ada qanun dahili. Apa bedanya? Kalau asasi itu masih dasar, masih level dasar asasi. Tapi kalau dahili itu sudah secara mendalam. Kenapa kan di dalam? Artinya bukan lagi secara mendasar, tapi sudah menukik, sudah secara mendalam. Makanya di PSSI adalah qanun asasi, qanun dahili. Jadi undang-undang secara asas, secara mendasar juga secara mendalam. Secara mendalamnya di mana? Di dahilinya, di qanun dahili.
Makanya kan ada pembahasan qanun asasi dulu, lalu setelah qanun asasi nanti ke qanun dahili. Sebetulnya hampir sama, cuman di qanun dahili itu lebih dalam lagi dikaji dari qanun asasi ini. Jadi awal asasi dulu, nanti di dahili hampir sama, tapi secara mendalam. Nah itu bedanya antara qanun asasi dan juga qanun dahili. Nah dari pengertian di atas yang tadi itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa qanun asasi itu adalah kumpulan aturan yang bersifat dasar. Jadi aturan-aturan yang memang bersifat dasar. Jadi apa dasar? Pak Ustadz Opik tidak sembarangan selaku SDIJ mau mendirikan misalkan pimpinan jamaah, harus ada dasarnya. Misalkan Pak Ustadz Opik selalu bidang SDIJ, kemudian mau mendirikan pimpinan jamaah di sekitar cabang Cangkuang, kecamatan Cangkuang, itu harus ada dasarnya. Dari mana dasarnya? Jadi jangan sampai misalkan betul dirikan harus ada dasarnya. Minimal kan ada syarat persyaratannya. Harus mendirikan sebuah pimpinan jamaah ataupun pimpinan ranting. Kenapa? Ada aturannya itu di qanun, baik qanun asasi ataupun qanun dahili. Jadi bersifat dasar, aturan yang bersifat dasar. Sedangkan qanun dahili, kumpulan aturan yang bersifat menerapkan dari apa yang terkandung dalam qanun asasi, baik secara tersurat maupun tersirat. Jadi tadi apa? Dari qanun asasi masih secara mendasar, ya, dasar dahili. Nanti di qanun dahili itu secara menyeluruh atau diterangkan apa-apa yang dikandung dari qanun asasi itu, baik secara tersurat ataupun tersirat. Ya beda nanti qanun asasi sama qanun dahili. Nah di orang lain namanya ADART, anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART. Kalau kita tidak menyebut ADART, walaupun nah nanti secara historis, secara sejarah dulu Persis bukan qanun, bukan keyakinan, tapi juga sama ADART. Nanti kita lihat cara historis. Jadi itu intinya itu cara lupa ya. Jadi kalau qanun asasi tadi secara mendasar, nanti diperdalam di mana? Di qanun dahili gitu. Itu. Ya cenah, tapi secara wacana qanun asasi dan qanun dahili pun sama, tapi lebih dalam lagi di qanun dahili. Masih lanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa keyakinan adalah aturan yang lebih bersifat teknis dan strategis, yang mana pengaturannya diserahkan kepada musyawirin. Jadi ini adalah aturan teknis, aturan strategis. Seperti tadi kan, pengembangan jamiah atau misalkan musyawarah, mana dasarnya? Ada teknisnya di sini. Baik secara teknis ataupun secara strategis, di sini ada dasarnya. Itu ujung-ujung gitu Pak. Rek musyawarah jamaah teh mana dasarnya? Rek mustab teh mana dasarnya? Mau mendirikan jamaah teh mana dasarnya? Mau mendirikan ranting itu mana dasarnya? Ada di sini ini. Jadi ini yang bersifat teknis dan juga strategis. Sedangkan pengaturannya diserahkan kepada musyawirin. Teknisnya silakan kepada musyawirin pengaturan. Akan tetapi hasil dari musyawarah itu bersifat mengikat dan menghasilkan sebuah komitmen dan konsistensi untuk mentaati. Jadi secara teknis dan strategis ada di sini. Kemudian nanti pas tata pelaksananya silakan diserahkan kepada musyawirin. Pelaksananya mau bagaimana? Di sini aturannya sudah ada, teknisnya sudah ada, secara strategis sudah ada. Nanti diserahkan kepada musyawirin mau gimana? Bisa dia apa misalnya? Ya PJ Gading ya ngayakan musyawarah kerja atau musyawarah jamaah. Ada aturannya di sini, ada di sini. Secara teknis atau secara strategis. Nah nanti misalkan ini harus dilaksanakan di mana? Apakah di masjid, di madrasah atau di rumah makan, terserah itu. Itu diserahkan kepada musyawirin pelaksanaan. Mau di masjid silakan, mau di madrasah silakan, mau di rumah makan juga silakan. Yang jelas nanti tetap berpedoman ke sini untuk dalam teknis dan juga secara strategisnya ada di sini. Itu diserahkan kepada siapa? Musyawirin. Makanya kan musyawirin rapat. Tadi disebutkan nanti hari A PJGD akan melaksanakan rapat. Ada aturan rapat apa? Gitu. Di mana rapat terserah itu mah tergantung musyawirin maunya di mana gitu. Pengenalan silakan terserah. Nah kita lihat dulu nanti sebelum kepada pokok sejarah singkat keyakinan
Akide. Ini saya dapatkan dari bukunya Dr. Dapen. Jadi Persis kan sudah tahu ya, berdiri tahun 1923. 1923. Nah, sejak konferensi Persis yang pertama pada April 1934. Jadi dulu namanya bukan muktamar, tapi negara lainnya konferensi. Ini 1934 di Bogor. Ini Pak belum ada koi akide, belum ada konun. Jangankan konun, ya, ada ART juga katanya belum ada. Nah ini kita buat itu kakarek muktamar, kakarek pemilihan itu kan tahun 34. Kemudian yang kedua, konferensi yang kedua September 1935. Jadi kakaknya setahun lagi lompat konferensi ini. Ini di mana? Di Bandung. Kemudian konferensi ketiga pada Desember 36, sama kan satu tahun. 34, 35, 36. Belum ada yang namanya konun atau akide. Dan kongres keempat Persis pada Desember 1937 di mana? Di Cirebon. Jadi pernah itu di Bogor, di Bandung 2 kali, kemudian di Cirebon. Belum ada istilah akide. Jadi dulu kalau misalkan mau cari, ya akide di mana asalnya belum ada itu. Pada awal-awal Persis berdiri. Nah, baru ada pada muktamar kelima. Nah ini pada tahun 1953 tersusunlah ADART Jamiah yang baru. Dan istilah yang dipakai adalah ADART, bukan konun asasi, juga konun dahili. Jadi sanes akide Pak awalnya tahun sabaraha 1850 tilu naon masih ini ADART baru. Ini kan dulu ceritanya begini. Ketika 1942 itu kan datang tentara pasukan Jepang, kemudian seluruh organisasi yang ada dibekukan. Usaha tentara Jepang dibekukan, termasuk Persis 1942 dibekukan. Sehingga itu orang-orangnya kemana? Kemudian ada yang aktif di pendidikan. Orang tema jadi kepala dinas siapa? Muhammad Nasir. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi komandan Sudanco. Bapak Suraidi kan yang lainnya juga sama. Aktif mereka itu. Kemudian juga ada yang aktif di Sabilillah, semacam Isa Ansuri. Kenapa? Karena Persis ini sudah dibekukan. Organisasi pada 1940. Kemudian baru dibuka lagi yaitu 1948. Nah ketika 1948 baru dirancanglah untuk persiapan muktamar nanti 1953. Jadi 1948 berkumpullah orang-orang Persis yang pada saat itu termasuk Ustaz Isa Ansori, bahwasanya kita sudah dibekukan dan kita akan aktifkan lagi ini Persis. Kemudian dibuatlah dirancang. Maka Ustaz Isa Ansori diberikan tugas untuk menyusun ADART pada saat itu. Sehingga dari 1948 diaktifkan kembali, baru muktamar 1953. Maka akide atau ADART pada saat itu sudah tersusun. Jadi sekali lagi namanya bukanlah akide, bukanlah konun asasi konun dahili, tapi ADART gitu. Nah istilah konun asasi atau pada baru muncul pada muktamar ke-6. Tahun berapa? 56 apa? Ternyata akide atau konun asasi konun dahili itu istilahnya baru muncul 1956 gitu. Ada terus lahir di bagiannya terus dewasa. Nah ini baru akide muncul konun asasi konun dahili. Yang sebelumnya bukan konun asasi konun dahili tapi apa? ADART. Itu sama dengan yang kita kenal sekarang gitu. Nah sementara istilah konun dahili baru ada pada muktamar ke-8 tahun 67. Jadi beda patri konun asasi sama konun dahili. Artinya sebelumnya adalah tidak ada konun asasi konun dahili, tidak juga ada ADART, tapi baru ada ADART pada tahun 1953. Dan ternyata baru istilah konun baru muncul pada tahun 1956. Nah kita masuk ke isi pembahasan. Nah isi konun asasi konun dahili itu ini yang di Khotimah punya PIM 2022-2027. Jumlah halaman kurang lebih 235. Tinggal Pak halaman terakhirnya sabaraha ya. Ini 222 halaman kita, tapi kan ini belum termasuk halaman depannya itu semacam data isi. Kurang lebih 235 kalau tidak salah ini.
Nah isinya kita lihat, satu ada kata pengantar. Itu di kata pengantar biasanya itu adalah ditulis oleh para ketua umum. Nah yang sekarang itu adalah Ustadz JJ Jainuddin. Kenapa? Karena ketua umumnya sekarang Ustadz itu. Sebelumnya siapa? Ustadz Aceh-nya. Jadi kata pengantar itu rata-rata ditulis oleh ketua umum. Banyak kata pengantar. Tadi belakangnya adalah Ustadz JJ. Kemudian sesudah kata pengantar itu ada daftar isi. Nah ini kan kita lihat dulu. Daftar isi ini kurang lebih 10 halaman. Silakan ditulis saja. Ini kan daftar isi saja sudah 10 halaman. Ini yang daftar isi tidak termasuk kepada halaman selalu jumlah yang tadi 222 di sini tidak masuk. Tapi daftar isi ini kurang lebih adalah 10 halaman. Kemudian sesudah daftar isi terus dihitung Pak. Kayak 10 halaman. Ini depan ya. Sesudah daftar isi baru ada SK tentang hasil sidang komisi. Itu banyak. So, sekali gue. Jadi ada SK hasil sidang komisi. Yang kemarin sidang komisi itu yaitu komisi A ketuanya Haji Aai Muhammad Nurkon, itu orang Jakarta. Kemudian yang kedua komisi B ini Dr. Nurmawan membahas rencana jihad. Dr. Nurmawan rektor IAIP kan, IAIP. Ya, IAIP. Kemudian yang ketiga, Dr. Tiar Anwar Bahtiar, Komisi C yang membahas bayan dan rekomendasi muktamar. Nah ini Dr. Tiar sekarang ketua Bidang Tarbiyah. Yang tadi Ustaz Aai kalau tidak salah adalah sekretaris apa ya? Malia atau sekretaris Malia betul. Nah ini yang membahas Komisi A ialah perubahan penyempurnaan Qonun Asasi dan Qonun Dahili. Jadi Qonun Asasi dan Qonun Dahili ini ketika sidangnya yaitu Komisi A dipimpin oleh Ustadz Aai Muhammad Nurkon. Ini ada SK-nya kan di sini. Ya. Kemudian sesudah SK tentang hasil sidang komisi, karena memang laporan, mohon maaf, SK pengangkatan tim akselerasi. Nah, ini SK pengangkatan tim akselerasi apa? Yaitu penyempurnaan IAKID. Karena begini Pak. Jadi sebelum muktamar, biasanya gini, sebelum muktamar ada yang disebut dengan BP, panitia BP, badan pekerja. Itu kan, sebelum muktamar itu. Nah si BP ini membuat draft. Salah satunya ialah draft tentang IAKID. Gitu. Si BP ini, badan pekerja ini. Kemudian disebar kepada setiap pimpinan cabang. Si BP ini, draft ini baru draft kan. Untuk apa? Untuk dibahas di masing-masing pimpinan cabang dan juga pimpinan daerah. Si draft nanti. Kemudian dibahaslah di tiap pimpinan cabang. Ada yang dikumpulkan di pimpinan daerah. Nanti ditugaskan oleh PD, misalkan dari pimpinan cabang Cangkuang yang masuk komisi A ini, komisi B ini, komisi C ini. Kemudian dibahaslah ini draft yang baru draft IAKID. Baru ketika muktamar tiba, nah itu dibagi-bagi nanti itu kan tadi sudah disebarkan sebelumnya si draft itu. Kemudian dimasukkan dalam persidangan per komisi, di sanalah sebetulnya perjuangan untuk dalam persidangan IAKID itu. Jadi misalkan ketika di cabang dibahas dulu ya pimpinan cabang di bawah pimpinan Ustaz Taufik misalkan SDIJ draft itu. Kemudian ada masukan perubahan ini. Bawalah ke pimpinan daerah. Di pimpinan daerah masuk misalkan tak bisa go. Atau misalkan kalau tidak jangan harap misalkan. Tapi ternyata bisa masuk di pimpinan daerah. Nanti bawa di muktamar. Nah di muktamar apakah bisa masuk atau tidak? Bisa juga. Karena ada yang bisa lolos gitu kan. Si draft tersebut ada juga yang tidak. Ini usulan dari pimpinan cabang-cabang kok tidak ada. Karena memang belum tentu kan bisa lolos ketika di muktamar. Yaitu di komisi A. Nah, kemudian setelah dibahas di muktamar itu, di sidang komisi itu, kemudian jadilah IAKID. Tapi itu harus ada penyempurnaan, namanya ialah harus dapat tim akselerasi IAKID. Kenapa? Karena khawatir misalkan ada kata-kata yang kurang sempurna atau kalimat-kalimat yang memang belum disempurnakan, misalkan di EYD-na, titik komana dan gitu. Ini harus ada pengangkatan tim akselerasi. Ini di halaman 5 ada ya kan? Itu adalah surat keputusan tim akselerasi. Termasuk di sini anggotanya ialah Ustadz JJ Jainuddin selaku ketua.
Jadi iya Pak, jadi orang itu ujung-ujung buka kieu tah. Ya. Jadi awalnya daripada pekerja dulu, mungkin sebelum muktamar silakan disebar, dibagi pimpinan cabang, pimpinan daerah. Baru nanti dibawa di muktamar, digodok lagi. Sesudah digodok, jadilah draft yang memang sudah final. Kemudian nanti dikembalikan kepada tim akselerasi untuk disempurnakan kalimat. Sesudah selesai oleh tim akselerasi, barulah dicetak lahirlah ini. Gitu. Maka cek sebuah itu mahal Pak. Ya tadi ini permah muktamarna misalnya biayanya besar, belum lagi persidangannya, belum lagi pembuatannya. Makanya misalkan kalau misalkan kita jarang baca, ya kalau baru kita rugi sekali gitu. Jadi minimal lah dibaca-baca, itu tengah di oke gitu. Yang ada kaitan saja dengan kita. Nah kemudian selain SK pengangkatan tim akselerasi ada juga mukodimah. Nah ini mukodimah, ya namanya batang tubuh. Nah kalau mukodimah Pak lihat hampir sama sebetulnya. Mukodimah itu hampir sama dengan yang sebelumnya rata-rata gitu. Kenapa? Karena dalam batang tubuhnya nggak menilai undang-undang dasar. Coba tinggal umpami bapak misalkan gaduki akhirnya beserta acana, tinggal mukodimah biasa nama hampir sami tadi. Nah kemudian setelah mukodimah baru pembahasan qanun asasi. Ya. Qanun asasi kalau di sini halaman 11 apa ya? Dari halaman 11 ya saya salah itu. Dari halaman 11. Dan saya lihat data di sini tadi. Dari halaman 11 sampai halaman berapa? Halaman 23 ya? Ya saya salah tulis. Dari halaman 11 sampai halaman 23 itu qanun asasi. Jadi qanun asasi mah ipis Pak. Sekali gitu deh. Kenapa? Karena baru dasar, baru asas. Nanti di perdalamnya dia halaman qanun dahili. Setelah qanun asasi yaitu qanun dahili. Ini dari halaman 27. Betul? Dari halaman 27 nya Pak. Ya sampai halaman 90. Wah, data kandol. Halaman 27 sampai 82 qanun dahili. Setelah qanun dahili rencana jihad. Nah rencana jihad dari halaman 93 sampai dengan 128 itu rencana jihad. Kemudian peraturan tentang pedoman jamiah ini juga paling banyak 133 sampai 197 pedoman jamiah. Kemudian struktur organisasi 199 sampai 207. Tapi pemimpin bahaya kuningan cuma struktur organisasi dan pimpinan jamaah di dia aja gitu. Itu pimpinan jamaahnya. Di halaman 200 genap seberapa pimpinan jamaah. Pimpinan jamaah ya tuh. Ayahnya ayah pimpinan cabangnya. Pimpinan cabang, pimpinan rantingnya. Terus pimpinan ranting halaman 205-nya. 205 ada itu. Kalau kita mau struktur, lihat struktur. Kita lihat misalkan halaman 204 tuh. 204 itu struktur pimpinan cabang. Itu ada kan? Seperti ini struktur. Kemudian setelah pimpinan cabang, pimpinan ranting. Nah setelah pimpinan ranting itu pimpinan istimewa. Kalau pimpinan cabang berarti hampir sama dengan ranting. Apakah ini salah cetak atau tidak? Nanti kita telusuri ya. Nah itu mengenai isi qanun asasi dan juga qanun dahili secara menyeluruh. Kita masuk kepada pembahasan SK hasil sidang. Tadi kan sudah ya. Ini SK-nya, hasil sidang komisi ada SK-nya. Kemudian lanjutan kan di sini ada ya. Hasil sidang komisi kan ada di sini suratnya ya. Sini ada lah. Bisa dilihat saja. Kemudian SK tim akselerasi yang tadi itu kan ada. Ini bentuknya. Nah kemudian lampiran tadi ada. Nah kita mengenal qanun asasi dulu lah. Soalnya ya saya mau izin untuk sekarang mungkin qanun asasi saja dulu. Jumlah halamannya kurang lebih qanun asasi itu 7 halaman Pak. Tadi teh apa? Di halaman sebelah tadi teh qanun asasi unggul. Di halaman 11 begitu ke halaman 20 telo kata teh. Nah qanun asasi mah ngasak itu Pak. Nah 7 halaman. Sabaraha 14 bab qanun asasi teh. So ketika apa ya 14 bab? Ya, 14 bab qanun asasi. Jumlah pasalna mung 34 gitu. Terus sama? Jadi jumlah bab 14 bab qanun asasi itu. Jumlah pasal ada 34 pasal dina qanun asasi.
Kita lihat satu-satu. Nah ini kan, ini yang terbaru memang yang di sini sama. Kalau misalkan di sini tidak jelas bisa dilihat di buku coba. Satu, wajah dan wijhah bab 1 itu. Bagian pertama, nama, waktu dan kedudukan. Coba biasanya di nama musjam itu sok ayat nama, waktu dan kedudukan minimal kudu urutan. Orang tinggal heula. Nama, waktu dan kedudukan. Satu, jamiah ini bernama Persatuan Islam disingkat Persis. Itu kan namanya? Ya. Tadi kan dalam pertama nama ya. Berarti namanya adalah Persatuan Islam disingkat Persis. Perlu waktu iman ketahui dulu yang namanya bukan Persis tapi PI disingkatnya itu. Apa PI? Persatuan Islam. Ya. Jadi begini ceritanya itu. Jadi sebetulnya antara Persis dengan Al-Irsyad ya, itu satu genealogi Pak. Jadi ada saudagar kaya 3 orang. Ya. Ini asalnya adalah orang Palembang. 3 saudagar kaya ini. Nah 3 saudagar kaya ini kemudian jalan-jalan. Nah kemudian ketika di suatu restoran beliau berkenalan dengan seorang ulama ya, yang namanya Ahmad Sukarti gitu kan. Jadi di restoran penama metode bertemulah dengan Ahmad Sukarti. Siapa 3 orang ini? Yaitu KM Anang Toyib, kemudian Ki Agus M. Abu Syukur dan Ki Agus M. Tamim. 3-tiganya orang Palembang. Mereka lah yang menguasai pasar baru dari tahun 1910 sampai 1930. Jadi juragan pasar baru dia Pak awalnya. Ya. Kemudian mereka jalan-jalan dan bertemulah dengan seorang ulama namanya Ahmad Sukarti. Nah Ahmad Sukarti ini nanti mendirikan Al-Irsyad. Nah kemudian ketika waktu sholat maghrib, 3 orang saudagar ini sholat gitu, sholat maghrib. Sementara Ahmad Sukarti masih diam saja, tidak sholat, makan. Selesai sholat, mereka sholat maghrib masih makan juga. Ya pokok apa heran, ibu saudagar itu mencepulang kita cuma ngomong ustaz, ngomong ulama. Tapi waktu udah sholat kalahkan cicing gitu. Akhirnya ditanyalah kenapa kau belum melaksanakan sholat. Kemudian saya Ahmad Sukarti mengatakan, kan saya ini sedang sholat, gitu kan, sedang sholat. Saya ini adalah musafir. Artinya saya nanti sholat diakhirkan saja, gitu cek Ahmad Sukarti. Nah 3 orang ini tidak terima. Dengan kemampuan seadanya mereka mengajak diskusi gitu kepada si Ahmad Sukarti. Ternyata mereka kalah dengan si Ahmad Sukarti gitu. Nyanyi apa? Ulama asal Sudan gitu. Dia dengan debat biasa itu seorang pengusaha. Akhirnya, nah yang namanya Ki Aim Anang Toyib ini dia itu punya menantu gitu kan. Punya menantu. Siapa nama menantu tersebut? Yaitu HM Jamjam. Inilah HM Jamjam sebetulnya pendidikan. Nah dia itu punya menantu HM Jamjam. Kemudian HM Jamjam ini memang lumayan ilmu agama. Dipertemukanlah HM Jamjam ini dengan Syekh Ahmad Sukarti. Nah itu. Kemudian ketika bertemu mereka pun berdiskusi, berdebat lagi. Ternyata HM Jamjam pun kalah gitu oleh Syekh Ahmad Sukarti gitu. Nah kemudian ketika orang ini, pengusaha ini, mereka itu suka melaksanakan kenduri, mencekurkan syukuran hajatan. Jadi ayat syukuran hajatan. Nah mereka itu tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena memang orang kaya, terutama KM Anang Toyib ini adalah orang kaya. Mereka itu selalu mengundang orang-orang yang ada di Bandung untuk datang kepada hajatan dia. Silakan makan gratis, makanan Palembang pun ada. Jadi tidak hanya orang Palembang, orang Bandung pun datang ke sana. Bahkan sering juga nangkap wayang golek. Padahal kan dulu wayang golek sangat mahal sekali. Nah kemudian, ini karena memang HM Jamjam ini adalah seorang agamawan, dia seorang ahli agama. Selain melaksanakan kenduri, mengurangi balakai cerangkan, potran, juga sudah kan diselingi dengan pengajian-pengajian, majelis taklim gitu, dan juga sering mengundang Syekh Ahmad Sukarti gitu. Jadi sebetulnya jasa ini adalah 3 orang saudagar yang lain. Kemudian diundanglah Syekh Ahmad Sukarti memberikan ceramah. Pokoknya mau unggal ayat kenduri diundang, sok makan-makan balakai cerangkan gitu. Sampai ada makanan, selain makanan juga dikasih tausiah.
Kemudian Syekh Ahmad Sukati menyarankan kepada Haim Natoib ini untuk mendirikan sebuah organisasi gitu. Maka pada saat itu ditunjuklah yang awalnya adalah bukan Haim Jamjang, ya, ketua pertama, tapi siapa? KM Abdurrahman. KM Abdurrahman ini adalah anaknya KM, anak Toib dia tadi itu, saudagar Palembang. Dan KM Jamjang kan sekadar minantu gitu. Sementara anaknya KM Abdurrahman. Karena KM Abdurrahman ini merasa dia bukan ahli agama, dia tidak mau. Nah, KM Abdurrahman ini dia itu adalah punya istri Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah tokoh Persis pertama gitu. Ya, tokoh Persis pertama adalah Siti Maryam. Memang adalah istrinya tadi itu KM Abdurrahman. KM Abdurrahman ini adalah putranya KM Anak Toib gitu. Anak Toib punya menantu yaitu Pak Jamjam. Kemudian dia akan Pak Jamjam sebagai ketuanya. Dan kemudian Pak Yunus sebagai sekretarisnya. Dulu itu istilahnya itu adalah memang sudah Persis, tapi sebetulnya adalah disingkatnya bukan Persis tapi PI, tapi sudah Persatuan Islam, PI baru. Kemudian muncullah orang-orang intelektual gitu, dan mereka pandai dalam bahasa Belanda. Kemudian karena memang Persis ini ya dulu itu Persatuan Islam namanya. Persatuan Islam, kalau disingkat bukan PES tapi PI. Kenapa ini namanya Persatuan Islam? Karena biasanya ibadahnya pingin sama, pingin persis, ya. Hayang sarwa gitu. Sarwa jeung nu diajarkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hayang persis, Pak. Tidak persis sama. Maka dalam bahasa Belanda namanya precies. Kusabab letah Melayu mahese itu nyebut precies. Disebut persis. Jadi persis itu nama persis teh. Persis kan sama ya? Sama. Hayang sama hayang sarua jeung naon diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cenah ieu alus sih tigana. Aya nama tong PI atau orang singkatan orang Persis. Persis Persatuan Islam. Tapi namanya memang sudah Persatuan Islam ya. Namanya adalah Persatuan, cuma singkatannya bukan PES tapi apa tadi? PI. Kan orang hayang sarua jeung naon diajarkeun ku Rasulullah ngarah persis atau ngarah sarua. Alus ini lamun disingkat Persis. Jadi Persis jadi nanti. Dia awalnya adalah persis sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamnya ini disingkat Persis atau Persatuan Islam. Namanya tetap Persatuan Islam, cuma dulu disingkatnya PI, sekarang disingkatnya adalah Persis. Ya. Jamia Persis didirikan di Bandung pada tanggal 1 Sapar. Lanjut aja ya. 1923. Jadi berapa lah ini orang gila Persis berdiri 12 September 1923 itulah. Untuk waktu yang tidak ditentukan tapi kekairahan Pak untuk kiamat itu. Maka coba kalimat cepat. Untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi didirikan 1923 untuk waktu yang tidak ditentukan tapi kekairahan untuk mau. Kita sampai 98 saja ya. Jamia Persis mendapatkan surat pengesahan dari Direktur Panjusti Badan Kehakiman. Nah, iya Pak, maka tong hariwan Persis memang boga ya di Dewan Kehakiman di tahun 1838. Jadi berdiri 1923. Kemudian disahkan oleh Badan Kehakiman Belanda pada saat itu tahun 1939 sah Persis. Jadi bukan organisasi ecek-ecek, bukan organisasi ilegal gitu. Jadi Persis itu sudah berdiri 1923, disahkan lagi oleh Kehakiman Belanda pada saat itu 1939. Maka pertanyaan anak Indonesia yang Persis adalah saham. Kalau Persis sebenarnya, ini sebetulnya Persis ini Persatuan Islam ini adalah kita sebagai owner gitu, pemilik gitu, pemilik bangsa Indonesia. Maka kalau coba-coba ngabubarkan Persis, justru di Indonesia gak ada Persis. Persis 1923 Indonesia ketah seiraha 1945 kan itu ya, tuh 17 Agustus 1945 Persis itu 38 geus aya gitu. Buat itu tos aya gitu. Disahkeunna tahun 1838. Jadi jangan macam-macam. Makanya kepada ormas Persis, NU, Muhammadiyah, mereka itu sekali lagi bukan mencurahkan owner pemilik Bank Indonesia teh ieu.
Kenapa? Karena dibandingkan dengan Indonesia sendiri yang didirikan 1745 lebih duluan ormas-ormas yang ini. Maka kalau coba-coba membubarkan Persis, kecil ada yang gitu. Nah, Jamiah Persis berkedudukan di Bandung. Disebut berkedudukan di Bandung, pimpinan pusatnya di mana? Tak itu berkedudukan. Jadi kita berkedudukan memang di Bandung. Padahal coba tadi kalau menurut sejarah yang mendirikan siapa? Orang Palembang itu sebenarnya. Ya, Boga tadi orang Palembang, tapi ternyata menyebarnya di Jawa Barat kan, di Bandung, sehingga Bandung menjadi basis persatuan Islam. Kedudukannya pun sama di Bandung. Kalau itu kan di Jakarta, kemudian Muhammadiyah di Yogyakarta, Persis di Bandung. Tapi ada kan kantor. Kantor pusat yang lain juga ada di Jakarta kan Persis ada juga kantor. Nah itu untuk wajah dan wijah bab 1 atau pasal 1. Bagian kedua, asas dan tujuan. Jamiah Persis berasaskan Islam. Jadi asas Persis mengasaskan Islam, Pak. Ajas Islam. Dulu katanya pernah itu ajasnya adalah Pancasila, tapi itu hanya sekadar siasat saja. Karena pada saat itu ormas-ormas zaman Soeharto katanya itu ormas harus asasnya sama, yaitu dengan Pancasila. Persis juga pernah itu sebagai ajasnya adalah Pancasila. Tapi karena memang dulu dan sekarang untuk tema terbuka deui, maka sekarang kembali lagi asasnya adalah asas Islam. Pasal 3. Jamiah Persis bertujuan terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah secara kapas dalam segala aspek kehidupan. Ini Pak luar biasa seperti. Jadi Jamiah Persis tujuan hadir luar biasa sekali. Terlaksananya syariat Islam. Cik Pak, di dia Persis menghadirkan negara Islam atau bukan? Bukan. Tapi apa? Syariat Islam. Biarkan aja, misalkan negaranya juga adalah negara Indonesia, paham Pancasila, tapi syariat Islamnya berjalan. Lain dengan menghadirkan negara Islam, Persis. Ya, tapi apa? Ya itu ingin bertujuan pelaksananya syariat Islam. Jadi orang Islam bebas untuk melaksanakan ajarannya, untuk melaksanakan syariatnya. Gimana syariat Islam yang bagaimana? Yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Secara apa? Secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Maka Persis lain mereka ke negara Islam, tapi mau melaksanakan supaya berjalannya terlaksananya syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu tujuan Persis. Secara apa? Secara menyeluruh, baik itu di tingkat rumah tangga, kemudian RT, RW, laksanakan syariat Islam secara apa? Bagian ketiga, kita sampai pasal 6 saja. Jamiah Persis berbentuk bunyanun marsus yang hidup berjamaah, berimamah dan berimaroh seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bunyanun marsus, bangunan yang tersusun, gitu benar-benar. Yang hidup secara berjamaah, berimamah dan berimaroh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamiah ini bersifat harokah tajdid dalam pemikiran Islam dan penerapannya. Harokah tajdid pergerakan, pembaharuan. Kenapa? Karena Persis termasuk gerakan pembaharuan. 3, Jamiah ini bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan bidang lainnya menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau dulu Persis bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, sekarang melebar. Tidak hanya dakwah dan pendidikan, tapi juga ekonominya, sosial kemasyarakatannya, dan juga bidang lainnya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagian keempat, lambang, semboyan, bendera, maras, dan himne, pasal 5. Jamiah Persis memiliki lambang, semboyan, bendera, maras, dan himne. Ketentuan lebih lanjut tentang lambang, semboyan, bendera, maras, dan himne Jamiah Persis diatur dalam Qonun Dahili. Kita orang apal bintang lambang Persis 12 itu di mana? Kayak ayat di Qonun Dahili. Ini nanti secara mendalam dibahas dalam Qonun Dahili. Jadi secara dalam Qonun asasinya memang sudah Persis punya semboyan, punya bendera, maras, dan juga himne. Adalah itu juga. Bab 2, hitoh jihad. Hitojiah Jamiah Persis adalah mengembangkan dan memberdayakan potensi Jamiah dan terwujudnya Jamiah sebagai suratun
musyagharatun anil islami wa hikmatuhul asma. Ini mungkin kita sering istilah ini di apa? Kita ketahui dalam baiat nih, suratun musyagharatun anil islami wa hikmatuhul asma. Jadi suratun bentuk musyagharatun yang terkecil, yang menamakan Islam dan juga hikmahnya yang tinggi. Jadi minimal kia apa tadi teh maksudnya? Kalau misalkan di keluarga kita ada persis, jalankanlah syariat Islam cara kapan di keluarga. Itu adalah miniatur terkecil gitu. Dalam apa? Dalam melaksanakan tatanan kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kedua, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi anggota persis khususnya dan umat Islam pada umumnya, sehingga terwujud barisan ulama, ju'ama, ashabu dan hawari Islam yang senantiasa iltijam terhadap risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tujuan. Jadi tujuan adanya persis. 3, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan anggota persis khususnya dan umat Islam pada umumnya dalam bermuamalah secara jama'i, secara kelompok dalam setiap aspek kehidupan. Jadi ngarang urang teh salaladar dalam apa? Dalam pemberdayaan, baik dalam bermuamalah secara berkelompok dalam aspek kehidupan. Ini tujuan daripada dibentuknya persatuan Islam. Bab 3, al-jamaah, jamaah, imamah dan imarah. Pasal 7 ini. 1. Jamiah versi adalah jamiah yang memiliki wawasan al-jamaah. 2. Al-jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sistem nilai yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana? Orang biasanya suka mengenal ada istilah jamaah, ada istilah jamiah. Ya, ia itu pimpinan jamaah, pimpinan jamiah. Saya di sini pimpinan jamaah, pimpinan jamiah. Jamaah ya. Apa bedanya jamaah dan jamiah? Gimana? Nah, jamaah, kalau jamiah itu adalah nisbat, sifat Pak jamiah. Sementara kalau jamaah ialah kata benda, bentuk kena. Tak urang teh itu keur berjamaah. Karena kumpul ngayuh itu jamaah ngaranna teh. Dan setiap yang kumpul itu adalah jamaah, jamaah mah kumpulan. Nalika ieu aya ibu-ibu arisan, sok kumpul teh ibu arisan. Suka kumpul tidak? Jamaah bukan? Kali lagi. Ya jamaah itu apa tadi? Kumpulan. Sekumpulan. Sekarang ada ibu-ibu arisan. Dia itu sedang berkumpul ya, mengadakan arisan. Jamaah bukan? Jamaah. Kenapa jamaah? Karena memang berkumpul gitu. Karena berkumpulnya disebutlah jamaah. Nah, jamiah mah kata sifat. Yaitu tadi dilaksanakan karena memang adanya jamaah gitu. Nah, persis ini adalah jamaah yang berwawasan, jamiah yang berwawasan al jamaah. Apa jamaahnya? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang Allah dan juga Rasul ajarkan, itu Quran, Sunnah. Taurat teh kieu asup persis teh itu maksudnya jamiah persis teh. Memang ngumpul mah ngumpul, tapi berjamiah tidak gitu kan. Ada yang ngumpul tapi tidak berjamiah. Kenapa? Karena tidak ada sifatnya. Nah, kita berkumpul ini adalah dengan sifat yaitu al-jamaah apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku pegang, apa yaitu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tahiyya persisnya. Jadi jamiah yang memang berwawasan bernuansa al-jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sajalah dulu ya, Musafik. Supaya tidak sedikit-sedikit aja. Kalau memang nanti bisa berlanjutkan, lanjutkan. Kalau tidak, tidak apa-apa lah. Yang jelas saya hanya sekedar kasih gambaran saja. Itu saja. Aku lupa lihat ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi margi Ustaz membuka. Nah, memang di pimpinan cabang Yamis dan Simpoi berkawis halako kita dia dan pimpinan cabang mah ada mal player teh abdi sarang Ustaz Bidu gitu kan. Dia kawin teman di nadi kantor kumbagi
diatur gitu kan. Sedangkan tuntutan tina program kedah dilaksanakan diantawisna aya daurah diakide kumagi keterbatasan ilmu itu simkuring nungkeun diantawisna ka Ustaz Soleh kanggo ngabantos simkuring dina daurah diakide gitu tah. Aya we jalan gitu di PJ Gading hoyong daurah tah hitung-hitung Ustaz Soleh teh ngawakilan simkuring gitu. Karena di pimpinan cabang aja sanes SDI gitu ya. Tapi di bidang pendidikan, tapi kumagi sumber nungkeun ka anjeunna dan daya lepatna daya mah hajat PJ gitu. Mung kapayuna insyaallah dikolaborasikeun sareng program di pimpinan cabang gitu nya. Dan ke urang badantenkeun malih tadi kusim beuring diuningatkeun dina wengi Ahad insyaallah PJ Gading bakal ngayakeun rapat dan tawisna ngabahas masalah kelanjutan daripada halaqah Ia dan Gede. Dan panginten kusim kuring bakal diajengkeun kanggo di Gading mah bade ngulang curug sareng pananjung tapi anu pematerina nyata ku Ustaz Soleh pamong kita serahkeun namanya sabaraha Ustaz tilu bab masih kana seueur duy ka 14 pamit 4 panun asasi teh tah kitu kayak diteraskeun tapi diajengkeun ke dina musyawarah mudah-mudahan ke ditampi upami teu ditampi ya panginten disawarakeun kerah kumaha tapi ieu ge kerah maraton margi simkuring karo sisin dina masa jihad pimpinan cabang Cakwang memang namek sakalieu aya daurah di akide ulang di PJ Gading. Kita berikan ka Bapak kali Ibu salanjutnya pengen ngaturkeun nuhun ka para tetamu di Pananjung sesepuh Japur Kon sesepuh Pak Ade Pananjung Pak Yaya Ketua PJ Noge hadir. Mudah-mudahan di PJ Gading anu kata tamuana singeyeub karena diakide mungkin nawangi mah punten dan ayat tanya jawab insyaallah kayak dina akhir misalnya akhir pembahasan kanun asasi mana kayak tanya jawab itu. Nah kita barang atur bentuknya. Atau non Ustaz sekali dia atau non karena kasumpikanana saran wakasna biasa maparikeun materi kena halaqah diakide. Kitana orang tutup baik ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.